Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasyarahu wa man walahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mubarak MPDI. Sholawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, sampai akhirnya kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, seperti biasanya sebelum kita mendengarkan kajian-kajian, kita kirimkan suratul Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah tetap memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kita bisa tetap memakmurkan Masjid Al-Furqan yang kita cintai bersama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, mari kita dengarkan bersama kajian ini. Setelah mendengarkan, dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu menanyakan hal-hal kajian yang kurang jelas atau belum dimengerti ataupun di luar dari materi kajian pada pagi hari ini. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah ta'lim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali silaturahim dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini dan kita semua Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat walaupun sedikit
akan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian atau bahasan kita pada pagi hari ini yaitu faslun fi fadilatidz dzikri. Pasal menerangkan keutamaan berzikir. Zikir itu dalam bahasa artinya bisa menyebut, bisa mengingat, ya. Menyebut dan mengingat. Jadi orang yang berzikir itu dia sedang menyebut juga sekaligus sedang mengingat. Menyebut siapa? Menyebut Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala dan keutamaan dari zikir yang kita lakukan. Baru berzikirnya saja itu sudah bagian dari amal soleh. Apalagi kalau kemudian dikala kita berzikir, kita menyebutkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, kemudian salawat kepada baginda Nabi dan seterusnya. Ya, baru berzikirnya saja ini sudah mendapatkan keutamaan. Dalam sebuah hadis atau dalam ayat Al-Qur'an ada kalimat atau ayat fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah, maka Allah pasti bakal ingat sama kita. Ya. Waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ya, maksudnya adalah kufur nikmat. Sa'id bin Jubair ya di sini menjelaskan atau menyampaikan kalimat-kalimat serupa yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Di antaranya adalah udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi maghfirati. Sebutlah namaku dengan ketaatan kepadaku, ya, maka aku akan menyebut atau mengingat kamu sekalian dengan ampunanku. Ya. Dan banyak lagi kalimat-kalimat hampir serupa yang berkaitan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan zikir. Ya. Ini perintah dari Allah. Namun kalau bicara perintah kan kembalinya kepada usul fiqh. Ya. Perintah itu hakikatnya adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah itu dalam konsep usul fiqh itu adalah permintaan melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu namanya perintah. Kalau permintaan sesuatu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi namanya doa. Seperti apa? Seperti kita perintahkan kepada Allah. Allahumma ighfir. Ighfir itu kan kalimat fi'il amr, perintah. Ampunilah. Ya. Karena berbicara kita dari yang bawah kepada yang lebih tinggi, makhluk kepada khalik, maka ighfir di situ bukan kalimat fi'il amr. Maksudnya bukan makna perintah walaupun fi'il amr, tapi merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam kalimat udhkuruni ini adalah perintah dari Allah karena tuntutan melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Cuman kalimat perintahnya menunjukkan apa? Kalau di sini adalah menunjukkan kesunahan, ya, karena berzikir atau ingat kepadaku di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan ingat kepada kita. Ya. Dengan kita melaksanakan ibadah salat saja itu sudah merupakan bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat sama Allah, maka Allah pasti ingat sama kita. Kenapa kita bisa ingat sama Allah? Karena Allah sedang mengingat kita. Gitu kira-kira. Ya.
Makanya beruntung ketika kita mau berzikir atau melaksanakan rangkaian ibadah yang itu mengingat Allah, ya, dari sholat, haji dan seterusnya. Ini kan kita sedang berzikir kepada Allah, sedang mengingat Allah. Kenapa kita bisa mengingat Allah? Karena Allah sedang ingat kepada kita. Intinya begitu. Ya, nanti akan ada kaitan dengan hadis cintanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikrullahi alamul iman, wa bara'atun minan nifaq, wa histun minas syaitan, ya, wa hirjun minan niran. Zikir kepada Allah itu merupakan panji keimanan. Wa bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan. Wa hisnun minasyaiton, benteng dari syaitan. Wa hirzun minan niran, dan pelindung dari siksa api neraka. Zikir, ya. Nah, makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, idza tamakkana dzikru minal qalbi fa idza dana minhu syaitan sara'a kama yasra'ul insanu idza dana minasyaitani fayaquluna ma li hadza fayuqalu qad masalahul insu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Idza tamakkana dzikru fil qalbi, bahasa kitanya, kalau zikir itu sudah menancap kuat dalam hati, ya. Fa idza dana minhu syaitan, kalau seumpama, ya, syaitan mendekat darinya, sara'a kama yasrul insan idza dana minasyaitan, maka setan itu akan menjauh. Sebagaimana menjauhnya manusia kalau ketemu syaitan. Kita kalau ketemu pocong gimana, Pak? Kaget, takut, menjauh, lari, kuntilanak, apalagi kalau sendirian. Nah, begitu juga syaitan. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir itu sudah menancap kuat dalam hati kita, maka setan tidak akan mau mendekat kepada kita. Kalau orang sudah ahli zikir, kalau orang sudah kuat menancap zikir dalam hatinya, ketika ada yang kesurupan, kagak usah pakai ditabok, nggak usah pakai disembur, nggak usah pakai dipencet. Dia datang saja kepada orang yang kesurupan itu jin ataupun setan yang masuk ke dalam tubuh itu udah pasti kabur. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa setan tidak akan mau mendekat dengan orang yang dalam hatinya sudah tertancap zikir. Kan banyak tuh, Pak, ya. Kalau pakai dukun mah iya, dukun mah kan bukan zikir, ya. Pakai media inilah, pakai media itulah. Yang kemarin yang rame tuh, yang katanya pakai gus-gus padahal bukan anak kiai, ya. Siapa? Samsudin. Ya, berobat bohong-bohongan pakai alat pakai alat ituan, bohong-bohongan, harganya puluhan juta, ya. Sekarang banyak, Pak, ngobatin padahal menipu, ya. Saya pernah saya tidak bermaksud menceritakan almarhum, ada orang yang tampangnya memang penampilannya seperti ustadz, ya, bahkan dipanggil anak kiai, tugas kerjaannya salah satunya adalah mengobati, bahasa begitulah. Nah, guru saya pernah ngecek, ada satu tongkat yang dia gunakan. Katanya kalau tongkat itu di air gemeter, katanya ada penyakit gimana gitu. Nah, guru saya pernah neliti, kebetulan dekat, ternyata di tongkatnya itu ada pencetan, Pak. Ada tombol. Jadi pencet gemeter. Wah, ada penyakit dari para pencetnya di tombol, dipencet gitu ya. Dibohong-bohongin. Ya. Udah dibohongin, bayar lagi. Gitu ya. Sekarang banyak kayak gitu. Nah, kalau seorang kiai ahli zikir, ahli ma'rifah, ahli tasawuf, ya, ketika sudah menancap hati dalam zikir dalam hatinya tadi,
Jangankan dipegang orang yang kesurupan, itu ngelihat dia sampai aja itu udah kabur setan. Saya punya kiai di pondok pesantren Pak diceritakan, ya generasi kedua, kebetulan saya generasi ketiganya. Di generasi kedua pernah ada orang itu di pondok pesantren atau dekat pondok pesantren itu kesurupan. Kesurupannya luar biasa. Dipanggillah kiai ini. Itu kiai baru jalan belum jauh dari rumahnya itu orang yang kesurupan udah sembuh Pak, udah keluar. Baru jalan, ya. Tahu kiai mau nyampe mau ke rumahnya itu yang kesurupan udah sembuh duluan, artinya jinnya udah keluar. Karena memang inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau seumpama kita sering kesurupan, ya saudara kita, keluarga kita sering kesurupan, nah mungkin perlu introspeksi nih Pak, kenapa setan demen banget sama kita? Berarti setan pengen deket sama kita karena dalam hati kita mungkin kosong dari kalimat-kalimat zikir. Kan tadi tuh, boro-boro kita bisa kesurupan bagi orang yang telah menancap kuat zikir dalam hatinya. Ketika orang yang kesurupan kita datang saja dia, setan itu sudah pergi. Ya, makanya ketika orang yang sudah tamakkana zikru fil qalbi, yang hatinya sudah tertancap kuat zikir, maka insya Allah dia akan akan terbentengi dari setan. Ya, pasti orang yang kesurupan itu kan ketika hatinya lagi kosong, pikirannya lagi kosong, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu kosong, maka masuklah setan, masuklah jin dan seterusnya. Atau kesurupannya bohong-bohongan, ya, aing mau, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW, afdalu dzikri az-zikrul khafi. Seutama-utamanya zikir adalah zikir yang samar. Seperti apa zikir yang samar? Zikir yang dilakukan oleh hatinya dalam mentadabburi dan mentafakkuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti harus zikir ngumpet, bisa jadi, tapi bukan itu maksudnya. Jadi zikir khafi, zikir yang samar itu adalah ketika hati dan akal kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia mentadabburi semua ciptaan Allah. Jadi melihat makhluknya, yang diingat adalah Khaliknya. Melihat ciptaannya, yang diingat adalah penciptanya. Ketika lihat laut terbentang luas, yang terlihat bukan hanya sekedar laut, tapi kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat gunung yang indah, bukan hanya keindahan gunung yang mempesonanya, tapi kemudian yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, atau masya Allah, subhanallah, indahnya laut, subhanallah gunung, dan seterusnya, ya. Jadi ini yang disebut dengan zikir khafi. Nah, dikatakan bahwa az-zikrul khafiyyu la yarfa'uhul malaku. Zikir khafi ini malaikat enggak sanggup untuk mengangkatnya. Maksudnya enggak sanggup untuk mencatatnya. Li'annahu la itla'alahu alaihi fahuwa sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Zikir khafi itu adalah antara seorang hamba, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangin zikir khafi. Kalau kita tadabbur terhadap ciptaan Allah, disinilah hebatnya sebagai orang beriman, melihat sesuatu yang luar biasa, yang takjub, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mondokin anak kita berhasil, maka jangan merasa sombong, gua orang tuanya yang mondokin. Bukan. Justru semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen hajat terhadap sesuatu, melakukan sesuatu, kemudian sesuai dengan ekspektasi kita. Masjid misalkan pengen dirombak, kemudian direnov dan berhasil direnov, maka kita nggak boleh sombong, ini karena gua nih, nggak bisa. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang bentuk ciptaannya yang membuat kita takjub, maka hubungkan semua itu dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan az-zikrul khafi, zikir yang samar. Hati kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap kejadian. Ingin Pak. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh. Bukan karena alarmnya Pak. Bukan karena terbiasa dan sebagainya. Tapi Allah lah yang menggerakkan kita untuk hadir di masjid ini. Ya. Allah lah yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah dari rumah. Maka kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan memilih kita untuk hadir di masjid ini. Setelah salat subuh kita melaksanakan pengajian bersama. Ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang disebut dengan az-zikrul khafi. Ya, zikir yang samar sehingga dalam hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat di jalanan, jalan yang panjang, bangunan yang luar biasa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam sebuah keterangan Rasul bersabda, ya, az-zikrul ladzi la tasma'ul hafazatu yazidu ala dzikril ladzi tasma'ul hafazah sab'ina di'fan. Zikir yang tidak akan didengar oleh malaikat hafazah, malaikat yang menjaga, menulis, ya. Zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafazah. Apa itu zikir yang tidak bakal dengar malaikat hafazah? Itu tadi zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Kata baginda Nabi, yazidu ala dzikril ladzi tasma'ul hafazah sab'ina di'fan. Ya. Dia akan bertambah kelipatannya atas zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafazah sebanyak 70 lipat kali, atau 70 kali lipat. Jadi ketika kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir yang didengar oleh malaikat hafazah, dicatat oleh malaikat hafazah. Tapi ada satu zikir yang hafazah itu enggak dengar, yaitu zikir khafi tadi. Ketika hati kita menyebut dan mengingat asma Allah, ketika melihat sesuatu, maka saat itu hafazah tidak bisa mendengar. Dan berarti itu zikir khafi itu lebih berat timbangannya 70 kali lipat dibandingkan zikir yang didengar oleh malaikat hafazah. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Makanya ketika dalam kondisi tertentu, kondisi apapun, kita usahakan untuk bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah. Ya. Kemudian kata Rasul, asyaddul a'mali salasatun, dzikrullahi ta'ala ala kulli halin, wa muwasatul akhi min malika, wa insaful fakiril ba'isi min nafsik. Ada 3 perkara yang paling berat. 3 hal yang paling berat buat kita nih. Pekerjaan yang paling berat. Yang pertama, dzikrullahi ta'ala ala kulli hal. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dalam setiap tempat. Jadi hatinya itu nggak pernah putus dari zikir kepada Allah. Lisannya itu nggak pernah kering dari zikir kepada Allah. Ya, ini berat. Hanya orang-orang yang terlatih, yang sudah terbiasa bisa melakukan itu. Makanya harus dibiasakan. Mungkin buat kita yang orang awam ini, zikir itu
masih kita lakukan, kita ingat kalau setelah sholat. Kedua, kalau ada tahlilan. Ya, ikut zikir bareng-bareng. Setelah itu, mungkin kita lebih sering lupanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Nabi, orang yang bisa berzikir kepada Allah fi kulli hal, di setiap keadaan, waktu dan keadaan, maka dia termasuk telah mengamalkan perbuatan ya, yang sangat berat di antara yang lain. Yang kemudian yang kedua, wa muasatul akhi min malika, membantu orang, membantu saudara dari hartamu. Saudara kita butuh bantuan, ya. Kita korbankan dari harta kita untuk membantu saudara kita. Ini berat, ya, berat. Kadang-kadang kita mau bantu mengeluarkan duit kita, mengeluarkan harta kita masih hitung-hitungan. Kalau ngasih ke orang miskin misalkan nggak bakal kembali dari duit bah. Tapi kalau mau orang kaya misalkan, maka ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan balasan. Nah, bagaimana seumpama ada orang yang butuh kepada kita, terkadang kita masih banyak perhitungan lah, ya, hitung-hitungannya masih banyak. Padahal orang yang menolong hamba Allah, maka dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insaful fakiril baisi min nafsik, melayani orang fakir lagi susah dalam hidupnya. Jadinya kita melayani mereka, membantu mereka. Coba itu. Ada juga orang miskin yang jadi pembantu kita. Disuruh masak, suruh nyuci, kan begitu yang jadi ART. Ini kita melayani kebutuhan orang-orang fakir, artinya memberikan sesuatu untuk mereka. Ya. Membantu mereka. Mereka pengen apa? Pengen sekolah, nggak punya duit. Maka kewajiban kita untuk membayarkan sekolahnya, berbantu, berkhidmat. Ya. Makan nggak ada nasi sebagainya, maka kewajiban kita untuk mengadakan nasinya, membeli nasinya sebagai bentuk khidmat kita kepada orang miskin. Tapi susah, Pak, berat. Ya. Walaupun pahalanya sangat luar biasa. Kemudian sabda Rasulullah, alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah, wa alamatu bughdillah, bughdu dzikrillah azza wa jalla. Salah satu tanda cinta kepada Allah adalah dia cinta menyebut nama Allah. Salah satu tanda cintanya Allah, ya, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita zikir, itu berarti Allah cinta sama kita. Tadi saya katakan, ketika ya kita mengingat Allah, maka saat itu Allah sedang mengingat kita. Karena ingatnya kita kepada Allah, karena Allah mengingat kepada kita. Kenapa kita menyebut nama Allah? Karena Allah telah menyebut nama kita. Makanya orang-orang yang zikir sangatlah beruntung karena mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan menyebut dan mengingat nama kita. Makanya kemudian alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah. Tanda seseorang cinta kepada Allah, ya. Tanda cinta kepada Allah, maka dia cinta juga kepada menyebut Allah. Atau tanda cintanya Allah adalah dengan mencintainya seseorang kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dulu sering belum lama lah ketika kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian menyalahkan fenomena ataupun kegiatan-kegiatan zikir. Istighosah bid'ah, tahlilan bid'ah, wiridan abis sholat bid'ah, semua bid'ah. Dia doang yang kagak bid'ah. Padahal mukanya aja udah bid'ah, apalagi yang lainnya. Ya. Dianggap apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, tidak apa sesuai dengan hadis dan seterusnya.
Jadi sesuatu yang baru kata dia sudah pasti adalah ahli neraka karena dia telah sesat. Ini orang yang ngomong kayak gini karena ilmunya kurang, Pak. Contohlah, mereka dulu ya termasuk mengharamkan talqin di kuburan. Ya Pak ya. Jangankan talqin, doa aja dia dianggap bid'ah. Malah ada tokoh pernah ketika istrinya meninggal, dia ngomong, nggak usah didoain. Ya. Nggak usah didoain, seluruh dosa-dosa istri saya yang nanggung, kata suaminya. Luar biasa itu suami kayak gitu. Ya. Dosanya banyakkan bininya, dia mau nanggung. Nah, talqin ini sunnah, Pak. Kenapa saya katakan sunnah? Karena ada hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Utsman bin Affan. Ya. Kata sahabat Utsman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min daftil mayyit waqafa alaihi. Kata Sayyidina Utsman, Rasulullah kalau setelah selesai rangkaian pemakaman jenazah, dia berdiri di kuburan, berdiam di kuburan. Imam Ibnu Utsman mengatakan ala ra'sihi. Jadi Rasul itu berdiri di lempengan kepala, di disan. Ada yang mengatakan berdiri, ada yang mengatakan duduk. Itu setelah menguburkan tidak tinggal Rasul. Rasul itu diam dulu sama sahabat. Rasul mengatakan istaghfirul li akhikum, mintalah ampunan kepada kepada Tuhanmu untuk saudaramu ini. Wasalu lahu tasbit, dan mintalah kepada Allah untuk ketetapan, kelancaran dia nanti dalam menjawab pertanyaan. Fa'innahul an yus'alu, karena saat ini dia sedang akan ditanya oleh malaikat. Ini yang menjadi dasar sunnahnya talqin. Talqin itu apa sih talqin? Talqin itu mendikte. Jadi ketika kita mendikte itu namanya talqin dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab talqin itu ada dua, ada talqin, ada imla. Kalau imla kita baca, maka yang kita diktain nulis. Misalkan tulis, ayah pergi ke masjid, sama anak kita tulis, ayah, itu namanya imla. Bismillahirrahmanirrahim, tulis sama anak kita atau kita namanya imla. Tapi kalau kita dikte, lalu dia mengikuti omongan kita, namanya talqin. Anak kita mau makan, kita ajar baca doa. Allahumma barik lana, dia ngikutin Allahumma barik lana, itu namanya talqin, mendikte. Makanya talqin ketika mau meninggal kita talqinin tuh, kita diktein di kupingnya, ikutin la ilaha illallah, supaya itu orang yang meninggal ikutin apa yang kita ucapin, namanya talqin, namanya mendikte. Nah, di makam sama baca talqin, diktein orang yang ada di alam kubur. Fa'innahul an yus'alu wasalu lahu tasbit, maka mintalah kepada Allah agar nih mayat ini di dalam kubur ini dia punya ketetapan sekaligus kelancaran. Untuk apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena sebentar lagi dia bakal ditanya, kata Nabi. Maka apa sih si talqin? Talqin itu kan diantaranya mengatakan bahwa kubur itu hak, surga itu hak, dan seterusnya. Lalu menyampaikan, wahai fulan, sebentar lagi bakal datang dua makhluk, dua malaikat. Gak usah takut, dua malaikat itu juga sama-sama makhluk Allah. Kalau dua malaikat itu bertanya, man rabbuka, maka jawablah dengan tegas, dengan lugas, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Begitu. Jadi kita sedang mendiktekan orang yang di alam kubur untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Makanya talqin hukumnya adalah sunnah. Talqin bid'ah, yang bid'ah dia karena bego, karena tidak ada ilmunya. Mengumumkan kematian aja bagian dari sunnah Nabi, Pak. Pak Tulus mengumumkan di Masjid Al-Furqan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Telah meninggal Fulan bin Fulan, alamat sekian. Itu sunnah Nabi, Pak.
Dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najasiyah fi yaumil ladzi wa fil yaumil ladzi mata fihi. Rasul mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari Raja Najasyi itu wafat. Dan Rasul mengajak sahabat untuk sholat gaib, menyolatkan Raja Najasyi. Karena saat itu Raja Najasyi sudah menjadi Muslim. Sekarang rame siapa? Raja Inggris. Ya. Banyak-banyak yang bilang merasa kehilangan. Emang dari dulu apa ininya sama dia? Ada enggak ada juga kagak ngaruh sama kita ya? Raja Inggris, oh merasa kehilangan katanya. Emang pernah ketemu di mana sama dia? Gitu ya. Kadang-kadang ya, coba aja perhatian gitu ya. Mengaruh sama kitanya apaan? Ya. Nah, mengumumkan kematian seseorang itu hukumnya adalah sunnah Nabi. Maka siapapun yang mengumumkan kematian, baik di masjid, di WhatsApp, atau di manapun, itu berarti dia telah mengamalkan sunnah Nabi. Kalau niatnya mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi ingat, jangan hanya sekedar mengumumkan kematian. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum. Setelah Nabi mengumumkan kematian Raja Najasyi, Nabi mengajak para sahabat untuk memohonkan ampun kepadanya. Minta ampunlah untuk saudaramu. Makanya setelah diumumkan Fulan bin Fulan meninggal dunia, jangan lupa di akhir kata doain. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima iman dan seterusnya. Al-Fatihah. Nah inilah yang sunnah Nabi, yang orang nggak tahu. Ya. Dan yang tahu hanya yang mau ngaji. Ya, saya juga daunnya belum lama Pak, karena saya ngaji jadi saya tahu. Ya, karena hadisnya juga hadis sahih. Hal-hal seperti ini yang terkadang mereka tidak tahu lalu kemudian menyalahkan. Sama halnya ketika kita ada istighosah, ketika ada zikir bersama, ketika ada kendurian, tahlilan, apapun namanya, dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, tidak ada sejak zaman Rasul, mereka mengatakan itu karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka. Kenapa bodoh? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kagak mau ngaji. Ngaji dari mana? Mbah Google. Kiai Haji Google. Ya. Makanya kemudian banyak yang sesat. Ya. Ustadz aja yang dipanggil Ustadz, dulu dipanggil Ustadz di Bandung, mengatakan kepada dalam tafsir surat Ad-Duha, Nabi Muhammad katanya pernah sesat. Nabi Muhammad dibilang sesat Pak, sebelum dapat jadi Rasul. Ditanya ternyata dia ngaji kemana-mana itu cuma dari YouTube sama Google. Aduh. Orang yang tidak punya guru, orang yang ngaji tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maka kemudian disesatkan oleh setan, fatwanya, ilmunya, pelajarannya pun juga berdasarkan dari setan yang menyesatkan. Makanya butuh yang namanya sanad keilmuan. Beruntung yang tinggal di pondok pesantren ketika dia belajar, karena dia punya kesempatan untuk bisa punya sanad keilmuan dari gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya. Nah zikir, ya, ketika kita orang mau berzikir, mau hadir di majelis zikir, berarti saat itu dia berada dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah. Sebaliknya, ketika ada orang yang tidak suka dengan zikir, ketika ada orang yang tidak suka dengan majlis zikir, ketika ada orang yang tidak suka dengan majlis istighosah ataupun yang di dalamnya yang dikantonkan kalimat zikir, berarti kata Nabi, wa alamatu bugdillahi bugdu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda murkanya Allah, marahnya Allah kepada dia, maka dia itu sedang dalam keadaan benci kepada zikir. Orang zikir disalahin, berarti
Allah dalam keadaan tidak suka kepada orang itu. Ya. Benci sama orang yang ahli zikir, maka berarti saat itu Allah sedang benci sama dia. Jadi gitu aja hukum kausalitasnya. Ketika kita mau berzikir, berarti Allah sedang mengingat kita. Maka kemudian kita ingat kepada Allah. Maka akan ada koneksivitas. Kenapa kita kok bisa ingat Allah? Karena Allah lagi ingat sama kita. Nggak ada ubahnya Pak, kita sama anak. Ada ikatan batin, misalkan. Ya, kenapa anak kita misalkan di tempat yang jauh dia merasakan gelisah, sakit atau apa? Karena orang tua yang di rumah kadang-kadang selalu ngingetin terus. Kenapa anak yang mondok nggak betah di pondoknya? Karena di rumah orang tuanya ibunya nangis terus. Ingat anaknya di pondok sehingga anak agak betah. Kenapa? Ada kontak batin. Nah, ini seorang hamba kepada Allah itu melebihi kontak batin kayak itu. Maka sekali lagi ketika kita ingat kepada Allah, pasti saat itu Allah sedang ingat sama kita. Makanya ada ikatan, koneksi antara kita dengan hamba kepada Allah. Termasuk juga ketika kita zikir kepada Allah, itu saat itu Allah sedang cinta sama kita. Bahasa kitanya lagi kangen. Ya, lagi kangen sama kita. Allah lagi rindu sama kita. Maka kerinduannya itu kemudian connect dengan diri kita. Maka kita menyebut Allah, Allah pun menyebut kita. Sebaliknya, ketika ada orang yang nggak suka sama zikir, benci sama pelaku zikir, benci sama majlis zikir, itu menandakan bahwa Allah sedang murka kepadanya. Nggak usah diladenin, Pak. Kita lagi zikir, lagi tahlil, ada orang mencak-mencak, ngomel-ngomel, wow, zikir itu bid'ah, nggak usah zikir berisik, nggak usah diladenin. Emang saat itu dia berada dalam kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita ikut benci, udah biarin Allah saja yang nanti menentukan. Kalau sudah ranah hukum beda lagi, ya. Maka itu harus diselesaikan dengan cara hukum. Maka beruntunglah sekali lagi kepada orang-orang yang mau hadir di majelis zikir, orang-orang yang mau berzikir, orang-orang yang lisannya mau basah dengan zikir, maka saat itu dia sedang berada dalam kecintaan dan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang rahmati Allah, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya, disampaikan, kami persilahkan sambil minum teh, ya. Silakan. Babe. Nanya Beh. Nanti dulu, dijelasin dulu. Ayo langsung, silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Thariqah itu adalah salah satu bagian dari tasawuf. Orang yang masuk dalam satu thariqah itu akan dibaiat oleh mursyidnya. Ya, dibaiat. Maka ketika dibaiat dia punya tanggung jawab untuk melakukan perbuatan atau termasuk zikir-zikir yang ada dalam thariqah tersebut. Ada banyak thariqah yang mu'tabarah, ya. Ada thariqah namanya Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada At-Tijaniyah, ada As-Satariyah. Ya, kalau di Padang itu sangat terkenal tuh Satariyah itu. Ada Saziliyah dan seterusnya. Nah, bagi orang yang berthariqah, kemudian dia punya bacaan zikir yang rutin dibaca, itu bacaan itu tidak sembarangan. Karena harus dijazahkan dari gurunya. Gurunya dijazahkan dari mana? Dari gurunya lagi. Jadi setiap kalimah-kalimah zikir yang dijazahkan dalam thariqah, yang dibaca oleh jamaah thariqah, itu adalah zikir atau kalimat zikir yang mendapatkan pengakuan dari gurunya.
bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berthariqah itu kita berada dalam satu lingkup yang kita melakukan sesuatu itu semuanya itu berdasarkan sanad dari Nabi. Jadi kalau ada zikir la ilaha illallah itu ada keterangannya Pak, sambungannya. Yang kedua, apakah kita harus berthariqah dalam berzikir? Sebenarnya tidak harus. Tapi alangkah baiknya ketika kita ingin tadi itu, ya, ketika kita ingin berada dalam satu kondisi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zikir dan penyebutan yang kita lakukan dan dengan segala metodologinya akan indah, akan bagus kalau kita berada dalam satu thariqah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan dipantau oleh guru kita. Misalkan dalam berzikir kita melakukan kekeliruan, itu guru kita pasti tahu, bakal dibilangin, jangan begitu. Khawatir nanti ketika kita melakukan sesuatu yang salah tanpa diingatkan oleh mursyid atau gurunya, dia akan menjadi sesat. Sekarang kan ya bukan banyak sih. Ada orang yang mau belajar tasawuf tapi nggak mau belajar fikih. Pengen jadi wali tapi sholat kagak pernah, nggak ada syariat, nggak bisa. Ya. Antara tasawuf dan fikih itu harus beriringan. Jadi salah beranggapan ketika orang berthariqah itu tidak melaksanakan syariat, itu anggapan yang salah. Ya. Jadi kata Imam Malik, kalau seseorang itu berfikih atau melakukan fikih, belajar ilmu fikih, mengamalkan fikih tanpa bertasawuf, maka dia itu fasik. Ya seperti tadi, dia sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tapi nggak ada ilmu tasawuf, tidak mempelajari ilmu tasawuf dalam dirinya, maka dia fasik, merasa ujub paling bagus, merasa paling hebat, sama tetangga nggak mau akur, kan begitu. Yang kagak mau akur sama tetangga, yang nggak mau gabung, yang nggak mau apa-apa, kemudian yang merasa lebih, kan orang-orang yang mengharamkan tasawuf, Pak. Coba lihat dah. Teroris-teroris itu orang yang mengharamkan tasawuf. Kalau mereka belajar tasawuf, nggak mungkin dia membunuh orang. Karena mereka mengharamkan tasawuf. Tasawuf dianggap sebuah kemusyrikan. Ya, oleh kelompok mereka. Sama tuh sama kelompok yang anti zikir tadi. Ya. Nah, orang yang bertasawuf tanpa fikih, ya, ikut thariqah kemana-mana tapi belajar fikihnya kagak, belajar syariatnya kagak, maka dia dikatakan dengan zindik, akan tersesat, khawatir ya tersesat menjadi zindik. Tapi kalau tasawuf dan fikih, thariqah dan syariah berjalan secara beriringan untuk mencapai hakikat dan ma'rifat, maka itulah yang sebenarnya. Jadi kalau ikut thariqah lebih baik, Pak. Ya, banyak sekarang. Tapi nyari mursyidnya harus yang hati-hati. Caranya orang-orang, sekarang banyak orang-orang ngaku-ngaku mursyid, gitu ya. Padahal bisa jadi sesat. Gitu. Terima kasih. Ada lagi silakan. Baik. Mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar harus dengan guru, menghadiri majelis alim, majelis zikir, bagaimana misalnya kita sekarang kan dengan waktu bisa kapanpun kita mengikuti pengajian dan mengikuti ngaji hidayah secara itunya misalnya teman, secara itunya mungkin kita tahu, kita kadang-kadang tahu, kita mengikuti itu kan Google termasuk dengan seperti ini kan kita punya blog sendiri mungkin atau jadi buat jemaah yang tidak menghadiri majelis ini, dia bisa melihat ke blognya. Nah, yang seperti itu apakah di yang
tidak pakai guru, tidak pakai guru sama setan. Itu gimana? Ya, dalam belajar atau mencari ilmu itu ada yang kita mencari informasi, ada yang memang talaki dengan guru. Talaki itu begini, kita belajar misalkan belajar fikih. Talaki dengan guru itu kita belajar langsung bagaimana cara berwudu. Prakteknya seperti apa, apalagi kalau menggunakan kitab yang jadi pegangan. Itu namanya talaki. Kalau menambah informasi itu bisa dari mana saja. Kalau sekarang memang YouTube, dulu kan media-media ceramah kayak maulid kayak gitu kan juga bagian dari menuntut ilmu. Nggak jadi masalah ketika kita mendapatkan tambahan informasi dari itu. Tapi jangan menjadi satu-satunya sebagai media belajar kita, karena di saat kita butuh, ketika ada pertanyaan, ketika ada praktek yang kita butuh bimbingan, kita nggak bisa langsung bertanya. Tapi kalau talaki, misalkan kita bertemu, ngaji, baca kitab, ini pakai kitab, wudu, sholat, rukunnya seperti apa, prakteknya seperti apa, lalu kemudian ada pertanyaan yang hal dijawab, kita diskusikan bareng-bareng, inilah yang ngaji yang sebenarnya. Makanya buat saya sering mengkritik orang yang mau berani memfasilitasi para penceramah-penceramah terkenal dengan bayaran yang mahal, dengan fasilitas yang mewah, sementara dia melupakan guru ngajinya yang mengajarkan alif batasa, dari dia nggak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, dari dia nggak bisa sholat sampai bisa baca sholat. Kadang-kadang guru yang kayak gini suka diremehkan, kagak diperhatiin. Giliran ceramah kondang, kayak tadi disebutkan, puluhan juta dikeluarkan. Cuman dengar saat itu doang, foto-foto masuk medsos, selesai. Padahal di YouTube banyak. Sementara guru yang ngajarin kita alif, ba, sampai kita baca Quran, sampai kita bisa sholat, terkadang ini yang dilupakan. Ya, undang Kiai Tenar, gurunya ada, padahal gurunya yang ngajarin sholat ada di tempat itu. Tanpa ditegur, nggak diajak apa, bahkan tidak diberikan apa-apa, sementara itu yang terkenal dikasih fasilitas wah dan sebagainya. Padahal kita dikerjain tuh Pak sama dai-dai tenar. Ya, ngundang, diatur jadwal tanggal sekian, harus ini, harus itu, kan kita repot. Ya, makanya pentingnya ketika kita bertalaki kepada orang, itulah yang dimaksud dengan berguru yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud gurunya setan adalah ketika dia tidak bertalaki, ada sesuatu yang dia pengen pengen tahu tentang itu, lalu dia buka media atau dia buka internet. Yang tadi saya contohkan Pak, ini ustadz terkenal ya di daerah tertentu, ketika ada pertanyaan menafsirkan surah Ad-Duha asal-asalan. Dari mana dia tahu asal-asalan? Karena dia baca Google, kemudian nonton YouTube. Katanya Nabi itu awalnya sesat. Ya, tentang surat itu. Pasti teliti, pasti tanya-tanya, ternyata dia nggak punya guru. Taunya dari Google. Lah, kemudian baca Google sesuai pemahaman dia, kan gitu. Ini baca misalkan ada artikel atau ada tulisan dari seorang kiai, seorang ulama atau siapa menulis, kita baca, maka ketika baca itu sesuai pemahaman kita, ini yang jadi sesat. Ya. Atau ketika mendengar ceramah sesuai dengan pemahaman kita, bukan pemahaman si penceramah. Kalau talaki kan antara guru dan murid itu bisa connect, bisa ketemu tuh antara pemahaman murid dengan pemahaman guru. Inilah yang disebut dengan sebuah ikatan antara murid dan guru. Kalau ideal itu ikatan lagi dengan seterusnya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu mungkin penjelasan yang maksud itu Pak. Ya, makanya sekarang mah kalau mau benar-benar mengamalkan atau apa, talaki lah sama guru. Ya, ketemu kemudian belajar, walaupun sedikit diamalkan, itu akan menjadi ilmu bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah isyraq, dan sedikit ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli zikir. Amin. Dan selalu diingat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلا من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا وإياهم من جل الفقر والشر وإنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفق لكم الطريق ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah berikan kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsinya atau sarapan pagi pada hari ini. Semoga Allah memberkahinya. Amin. Terima kasih pula kepada bapak-bapak yang telah hadir di dalam kajian pada pagi hari ini. Semoga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih kurangnya kami mohon dibuka maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.